11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani. Ini tuntutan dari JPU kepada Nikita Mirzani yang kita lihat hari Kamis kemarin di sidang terakhir Nikita. Nah, tentunya ini membuat kita yang mengikuti dari awal persidangan ini menjadi sangat yakin bahwa sebenarnya tuntutan 11 tahun itu menjadi indikasi bahwa JPU itu tidak yakin dengan apa yang dituntutkan, ya, apa dakwanya itu mengenai TPPU. Kalau misalnya JPU yakin dan percaya diri, tentunya tuntutannya tidak 11 tahun, melainkan mungkin 20 tahun. Nah, ini menjadi hal yang patut kita pelajari dan patut kita bahas gitu loh. Karena apa, guys? Menurut gua ya, disclaimer dulu, aku bukan ahli hukum, cuma ini secara logika aja gitu loh. Karena apa? Menurut para lawyer, khususnya kuasa hukum dari kita, bahwa dakwaan dan tuntutannya agak sedikit gonjang-ganjing gitu, dan itu nggak jelas gitu. Dan artinya bahwa ketidakyakinan daripada JPU ingin memaksakan tuntutan itu dan berharapnya tuntutan itu akan disetujui oleh hakim. Tapi hakim itu tidak terikat oleh apa yang diusulkan JPU. Jadi menurut para ahli, menurut para ahli yang dihadirkan oleh JPU itu telah dipatahkan oleh para ahli yang didatangkan oleh Nikita Mirzani. Nah, ini kan menjadi hal yang seru gitu, menjadi sebuah kontradiksi yang akhirnya nanti maka dari itu hakim yang akan menentukan apakah Nikita bersalah dan atau Nikita tidak bersalah. Nah, tentunya hakim sekali lagi tidak terikat dengan apa yang disebutkan JPU 11 tahun. Kemungkinan besar Nikita Mirzani akan bebas, why not gitu loh, karena lihat daripada fakta persidangan, kita tidak melihat apakah itu ada pemerasan, apakah TPPU itu sudah terbantahkan gitu kan. Jadi sekarang ini yang kita perlu kita lakukan adalah kita berdoa semoga para hakim itu memiliki hati nurani, karena pada ujungnya itu yang menentukan hakim. Dan kalau kalian lihat ya, atau kalian masih ingat ketika saksi ahli terakhir itu kalau nggak salah ya, Pak siapa aku lupa, dia mengatakan bahwa keadilan itu adanya itu di hati nurani para hakim gitu. Dan tentunya nanti ketika memutuskan itu ada sistem polling gitu kan, karena makanya itu hakimnya ada 3. Jadi kalau misalnya satu menyatakan bersalah dan kedua menyatakan tidak bersalah, maka yang diambil adalah yang tidak bersalah. Dan kita berharap tiga-tiganya menyatakan Nikita tidak bersalah. Dan pasti dari 3 hakim itu ada yang setuju dengan pendapatnya JPU dan ada juga yang tidak sependapat dengan JPU. Dan sekali lagi kita berdoa supaya ketika hakim itu tidak menyetujui atau tidak sealiran atau tidak sependapat atau tidak sepikiran dengan JPU, itu yang paling penting. Jadi kita sama-sama berdoa ya, kita aminkan supaya Nikita Mirzani sebagai orang yang terzolimin, sebagai orang yang menurut gue itu diakalin atau dijebak, bisa dilepaskan dan dibebaskan tanpa bersyarat. Dan tentunya kalau ini benar tidak bersalah, hati-hati kepada timnya RG, karena ini akan berbalik 180 derajat dan terbaliknya ini akan menjadikan babak baru di dalam cerita yang panjang ini. Oke guys, kita ikutin terus, kita kawal, semoga Nikita Mirzani dibebaskan dan mari kita sama-sama katakan amin. Dan tentunya kita semangat di hari Jumat ini, dan tak lupa gue selalu ingatin tetap berpikir yang cerdas. Thank you guys.